Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwanul Dwiendara Sapalevi, NIM 19155 dari Prodi Keperawatan kelas 2C. Pekerjaan saya anggota TNI Angkatan Darat. Saya berdinas di Kodam 5 Brawijaya Surabaya. Tujuan saya membuat video ini yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan edukasi kepada setiap anak muda, khususnya kaum remaja, untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, tanpa basa-basi, kita langsung ke TK. To her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. Got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Baik, saya akan melanjutkan tujuan saya kenapa membuat video tadi. Di sini saya akan memperkenalkan jenis usaha apa yang saya buat. Yang seperti dilihat, jadi di sini ada beberapa kandang burung. Jadi di sini saya membuat usaha tentang kenari dan lovebird. Jadi ada dua jenis burung yang saya budidayakan di sini, yaitu burung kenari dan burung lovebird. Kebetulan ini saya kemarin mendapat dari daerah Sukun, Malang. Sudah ada yang saya silangkan juga, maksudnya di sini sudah ada yang saya kawinkan juga. Ini kebetulan lovebird-nya, kemudian ini ada kenari dan ada kenari lagi. Jadi untuk sementara waktu ini masih ada 5 kandang dan ada sekitar 3-4 pasang dari kenari dan lovebird. Mengenai inovasi saya, kenapa saya membuat budidaya usaha kenari dan lovebird. Yang pertama, saya ingin melestarikan burung kenari dan lovebird. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk budidaya kenari dan lovebird itu mungkin ada beberapa orang yang belum mengenal bagaimana itu cara penjualannya, kemudian itu bagaimana cara pemasarannya agar lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa alasan saya memilih budidaya usaha tentang kenari dan lovebird itu karena bagi saya untuk cara perawatannya itu juga mudah. Kemudian untuk istilahnya gimana ya, untuk sebagai sampingan saya di sini, saya kan juga sebagai anggota TNI juga, kemudian saya juga kebetulan kuliah di kampus Bidaska juga. Ini sangat memudahkan saya untuk mempunyai budidaya seperti ini. Jadi untuk kedepannya saya memiliki rencana untuk mengembangkan budidaya tentang lovebird dan kenari ini dengan tujuan ya seperti tadi yang saya sampaikan, untuk melestarikan dari kenari dan lovebird itu sendiri, dan yang jelas untuk sebagai sampingan untuk saya, kenapa saya mengambil budidaya kenari dan lovebird. Yang jelas alasan saya karena minat, sebetulnya karena minat saya, istilahnya banyak kawan-kawan saya itu untuk melakukan budidaya kenari dan lovebird. Juga saya sering tukar pikiran juga mengenai apa sih budidaya lovebird kemudian kenari itu sendiri, kemudian resikonya selama ini, resikonya
apa ya, sejauh ini mungkin untuk masalah pemasaran. Kalau masalah pemasaran biasanya kalau kenari dan lovebird itu kita tergantung dari musiman sih. Jadi sejauh saya usaha lovebird ini, kenari kemudian lovebird ini, sejauh ini yang membuat kendala saya mungkin pemasarannya. Terkadang kalau pas musimnya itu bagus, itu harganya bisa melonjak naik, kemudian kalau pas musimnya juga pas turun itu ya harganya turun. Jadi istilahnya harganya kalau burung lovebird dan kenari itu bisa dikatakan naik turun juga. Tapi semuanya tergantung dari perawatan kita, bagaimana kita merawat burung ini. Kalau seumpama perawatan kita baik, ya insya Allah untuk kedepannya penjualannya, pemasarannya pun juga akan baik. Baik, untuk sistem pendistribusian, pendistribusian dari kami sendiri, dari saya itu biasanya kita memiliki komunitas. Jadi kita memiliki komunitas lovebird, kemudian kita memiliki komunitas kenari juga, yang komunitas tersebut tergabung di dalam grup Facebook biasanya. Jadi di dalam grup Facebook itu sendiri mungkin kita bisa saling bertukar pikiran, kemudian kita juga bisa sharing di situ. Kurang lebihnya ada yang dari dalam kota juga banyak. Kemudian kebetulan ini kemarin ada kawan saya dari luar kota juga lagi booming juga di sana. Di sana juga mereka lagi membutuhkan lovebird juga. Jadi minta tolong kepada saya. Kebetulan saya juga baru belajar ini, dan alhamdulillah melalui sharing antar sesama dan kawan itu juga menambah pengetahuan saya bagaimana mengelola lovebird dan kenari ini menjadi istilahnya benar-benar memberikan keuntungan yang signifikan kepada saya. Baik, untuk manfaat dari burung kenari ini maupun burung lovebird ini, kenapa saya budidayakan, sebenarnya manfaat ke masyarakat itu sangat begitu luas. Yang pertama mungkin dari niatan saya tadi, dari motivasi saya, kemudian kenapa saya memilih budidaya lovebird dan kenari ini, yang jelas untuk yang pertama melestarikan dari burung kenari itu sendiri, kemudian dari burung lovebird itu sendiri. Yang jelas mungkin biasanya burung-burung seperti ini kalau seumpama kita tidak budidayakan, dia akan punah dengan sendirinya. Jadi dari situ saya juga memiliki niatan untuk membudidayakan juga, untuk melestarikan dari burung ini. Kemudian manfaat yang lain mungkin setelah dari usaha saya yang kecil seperti ini, niatan saya berikutnya yaitu untuk membesarkan usaha saya seperti ini, sehingga nanti selain bermanfaat kepada diri saya sendiri juga bermanfaat kepada orang lain. Saya juga bisa membuka istilahnya lapangan kerja kepada orang lain juga, mungkin dengan melewati rekan-rekan saya, kemudian mungkin dari anggota saya juga, kemudian kita bisa saling sharing, ada yang saling membutuhkan. Jadi di situ saya bisa saling support. Kemudian ada mungkin tetangga saya kanan kiri saya yang mungkin sedang memerlukan pekerjaan juga, bisa saya ajak untuk kolaborasi juga dalam hal pemasaran maupun distribusi, baik itu melalui istilahnya offline atau maupun melalui online. Selain itu dari budidaya kenari maupun lovebird ini sebenarnya apa ya, kita fokusnya itu yang jelas ketika kita memelihara peliharaan, maksudnya kita memelihara hewan itu yang jelas kita perhatikan kandangnya. Jadi kandangnya itu kebersihannya seperti apa, kemudian dia makannya itu untuk yang biasanya setelah menetas itu apa, bagaimana cara pemberian makanannya. Untuk pemberian makanannya sebenarnya di sini untuk kenari dan lovebird itu pun juga sendiri cara pemberian makanannya seperti apa. Kalau lovebird dia itu kita memberi makanannya itu ketika dia menetas dia dipisahkan dari indukan. Jadi kita sebagai pemiliknya jadi memang harus benar-benar rajin mengecek dari kandangnya ini. Misal kandang lovebird seperti ini, kita harus rajin mengecek dia memberi makan itu istilahnya apa ya, dalam bahasa Jawa kita yang memberikan loloan, kita mengelola apa ya, meloloi lah istilahnya, menyuapi untuk burung lovebird ini. Kemudian kalau kenari mungkin dia setelah menetas bisa melalui indukannya. Jadi dari itu tadi, dari dua penjelasan sedikit dari saya tadi mengenai pemberian makan dari burung kenari maupun burung lovebird itu pasti memiliki perbedaan. Jadi intinya kita harus benar-benar memahami karakteristik seperti apa. Semisal burung kenari itu seperti apa, dia maunya seperti apa. Kemudian dari lovebird itu pun juga maunya seperti apa. Kemudian penyilangannya atau cara kawinnya lah istilahnya itu juga berbeda. Kalau semisal kenari sejauh ini setahu saya ketika burung betina dia yang sudah birahi
kemudian ada jantan yang sudah birahi. Yang jelas dari 2 indukan itu kita pilih 2 jantan maupun betina itu yang benar-benar memiliki kualitas yang baik. Jadi kita benar-benar memilih di situ yang memiliki birahi yang tinggi. Kemudian untuk yang indukan betina kita masukkan ke dalam kandang kecil, kita masukkan ke dalam kandang yang besar yang tepatnya di situ ada burung jantannya. Jadi istilahnya untuk memberikan pendekatan yang lebih efektif antara betina dan jantan. Kemudian kapan untuk waktunya dia untuk waktu birahi? Sejauh ini setahu saya ketika betinanya birahi dia kan istilahnya dalam bahasa Jawanya menungging lah istilahnya, nungging lah istilahnya. Jadi dia akan memberikan apa ya tanda-tanda respon kepada si jantan kalau memang ini loh saya sudah birahi, jadi siap untuk dibuahi. Setelah itu dari jantan itu sendiri ketika tahu kalau betinanya itu memang sedang birahi, dia akan mungkin bersiul-siul. Setelah bersiul-siul mungkin dia akan mendekati dari si betina. Kemudian istilahnya kalau dalam bahasa kerennya mungkin dari si jantan ini istilahnya apa ya, mencium lah istilahnya, dia mencium kayak si paruhnya dari si betina ini. Kemudian kalau sudah benar-benar dekat, ya itulah baru proses pembuahan terjadi. Sama lobet pun juga seperti itu, tapi kalau seumpama lobet ini dia lebih ke istilahnya bagaimana kita memahami karakter, benar-benar memahami karakter burung tersebut. Tapi untuk saran saya saja dalam hal perkawinan kenari ataupun lobet itu, sebelum kita istilahnya menjodohkan antara betina dan jantan, kita harus benar-benar memahami karakter betina seperti apa, karakter jantan pun seperti apa, dengan cara kita memisahkan antara kandang betina dan jantan, istilahnya biar mereka adaptasi, saling adaptasi. Ketika sudah saling adaptasi, bisa kita satukan untuk proses pembuahan yang lebih baik. Untuk video saya hari ini saya cukup sampai sekian. Ada beberapa pesan-pesan khusus pada diri saya sendiri khususnya, kemudian kepada rekan-rekan saya, kawan-kawan saya, saudara-saudara saya di seluruh tanah air yang melihat channel saya atau melihat video saya seperti ini. Pesan-pesan saya yang pertama, jangan pernah menyerah untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah istilahnya kita itu down, kita istilahnya tidak mempunyai jiwa semangat di dalam kehidupan kita. Apalagi kita masih muda, kita harus memiliki sifat yang istilahnya pantang menyerah. Apa yang di depan kita yang sekiranya itu bagus, kita ambil positifnya. Kalau semua itu jelek, kita ambil positifnya, negatifnya kita sisihkan, seperti itu. Dan yang ketiga, apapun yang kita lakukan, istilahnya apapun yang kita lakukan, baik itu semisal dari hal yang paling terkecil, jangan pernah menyepelekan sesuatu yang kecil, misalnya seperti itu, karena sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Jadi tergantung kita bagaimana kita mengolah hal-hal yang istilahnya sederhana, kemudian membuat kita menjadi luar biasa di kemudian hari. Jadi dari 3 pesan saya tadi itu istilahnya apa ya, itu pesan-pesan dari saya sendiri. Sejauh ini juga alhamdulillah usaha saya juga ya karena saling sharing, kemudian saya juga banyak rekanan ya alhamdulillah sudah mulai berjalan. Jadi untuk memberikan semangat kepada kita semua bahwasanya usaha itu tidak mengkhianati hasil. Baik, terima kasih, demikian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.